Kala ku pandang kerlip bintang nun jauh di sana, sayupku dengar suara azan yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa takwaku, karena tersentuh alun merdu suara azan subuh. Semangat ibadah yang dulu pernah membara semakin hangat, semakin tambah bergairah. Ini semua karena rahmat dari Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini penuh dengan teka-teki, yang jawabnya ada pada diri kita sendiri. Hidup ini penuh dengan cobaan, cobaan kekayaan dan cobaan kemiskinan, cobaan dengan penyakit dan cobaan dengan kesehatan, cobaan dengan uang dan cobaan dengan perempuan, cobaan dengan kehinaan dan cobaan dengan kemuliaan, cobaan dengan keberhasilan dan cobaan dengan kegagalan, cobaan dengan harta halal dan cobaan dengan harta haram, cobaan dengan keluarga dan cobaan dari anak-anak, istri dan keturunan, cobaan dengan segala sesuatu yang enak dan cobaan dengan segala sesuatu yang tidak enak. Banyak dari antara kita yang tidak menyadari bahwa kita sedang berjalan, cepat atau lambat kita akan sampai pada kuburan. Di sana kita akan ditanam di dalam tanah yang gelap, terbujur sendirian, tanpa ditemani oleh keluarga atau sanak saudara ataupun teman-teman dan rekan. Tiada yang mendampingi kita kecuali amal di masa kehidupan. Apabila kita punya amal baik, maka yang menemani kita adalah Tuhan. Apabila kita punya amal buruk, maka yang menemani kita adalah setan. Semua terserah pada orang yang bersangkutan. Bagi orang yang pintar, akhirat akan lebih diutamakan. Tapi bagi orang yang bodoh, maka dunia akan lebih diutamakan. Ingat-ingatlah wahai kawan,
Maut itu datang tanpa mengucapkan salam. Bagi orang-orang yang cerdik, dia akan melakukan persiapan dengan amal kebajikan sebelum ajal itu menjemput datang. Penyesalan tak punya lagi kesempatan. Demikian saya hanya mengingatkan, semua kembali kepada Anda yang memutuskan. Para hadirin semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin yang dicintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Banyak sekali di antara kita manusia yang terhanyut di dalam arus kehidupan yang fana ini, yang kita anggap ini adalah kehidupan yang sebenarnya. Tapi hampir tidak pernah kita menyadari dan memetik hikmah dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, yang terus berubah-ubah, tidak jarang membatalkan nalar dan logika. Cobalah kita perhatikan bentuk dan contoh-contoh hal yang berubah-ubah tersebut. Misalnya, cuaca yang tampak cerah tiba-tiba berubah jadi mendung. Atau sebaliknya, cuaca yang mendung tiba-tiba berubah jadi cerah. Atau keadaan yang aman, nyaman, damai, tiba-tiba berubah menjadi bencana. Atau keadaan sehat walafiat tiba-tiba berubah menjadi sakit. Atau keadaan tertawa tiba-tiba berubah menjadi tangis. Dan keadaan hidup tiba-tiba berubah menjadi mati. Hal ini mengindikasikan kebenaran bahwa yang kita alami ini adalah bukan hidup. Hidup yang sebenarnya yaitu kehidupan akhirat, yang semestinya bagi orang-orang muslim yang beriman lebih mengutamakan kehidupan akhirat dalam bentuk perilaku dan amal perbuatan takwa. Tapi bukan berarti kita harus mengabaikan dunia ini. Dunia ini penting bagi kita sebagai lahan untuk kita menanam bekal untuk persediaan di akhirat nanti. Tapi haruslah kita mengumpulkan bekal untuk akhirat itu dengan etika-etika dan cara-cara yang telah diperintahkan Allah di dalam Al-Quranul Karim, yang lebih menekankan betapa pentingnya kehidupan yang sebenarnya, yang utama di akhirat nanti. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya dan utama, baik itu bagi orang-orang yang taat maupun orang-orang yang maksiat. Kehidupan di akhirat tidak pernah berubah-ubah sebagaimana kehidupan di dunia. Kesenangan dan kenikmatan surga yang tak pernah berakhir dan tak pernah putus. Begitu juga dengan kesengsaraan siksa neraka yang tak pernah berakhir dan tak pernah berujung. Inilah kehidupan yang hakiki. Dalam hal ini saya hanya menghimbau dan menyampaikan nasihat dan saran bagi siapa saja yang mau menerimanya. Lebih dari itu, terserah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih berhak atas segala ketentuan. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat semuanya, ingatlah dan camkan apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu yang berupa kebesaran, kemuliaan, kedudukan, kehormatan dan jabatan, ataupun sebaliknya, yaitu berupa kehinaan,
kemiskinan, kekecewaan, dan penderitaan. Namun pada akhirnya akan bermuara pada kematian. Di dalam kehidupan dunia ini banyak hal yang tidak dapat dipastikan oleh ilmu pengetahuan apapun dan dari manapun. Tapi satu hal yang dapat dipastikan adalah kematian. Hidup itu sendiri tidak pasti, tapi kematian adalah pasti. Dalam hal ini saya tidak mengada-ada. Tapi terlepas dari itu semua, cobalah kita gunakan sepotong dari akal pemikiran yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita untuk kita merenungkan hal ini. Atau kita mau mendengar apa yang dikatakan oleh hati nurani kita yang selalu menegur kita apabila pertama kali saat kita hendak melakukan sesuatu perbuatan yang salah, karena hati nurani kita telah dibuat dan dirancang, diproduksi oleh tangan Allah sendiri. Sedangkan tubuh kita diproduksi oleh kedua orang tua kita. Allah tidak pernah keliru atau salah di dalam memproduksi hati nurani kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala membuatnya dengan kebenaran dan suci dari nafsu. Sedangkan orang tua kita, ketika mereka memproduksi kita, mungkin saja diri kita terkontaminasi dengan akibat-akibat kesalahan dari nafsu yang telah dilakukan oleh mereka berdua. Dari sebab itu, hati nurani mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari seonggok tubuh kita yang hanya terbuat dari unsur darah dan daging, yang mana ketika nanti di dalam kubur semua tubuh kita akan musnah kembali kepada hakikat asalnya, yaitu tanah. Sedangkan hati nurani kita yang terbuat dari unsur ruh yang tak pernah mati dan tak pernah hancur, dia akan tetap hidup dan kembali kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan hal itu, cobalah kita renungkan salah satu firman Allah yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quranul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Banyak manusia yang sehari semalam hidupnya dipenuhi hal yang sia-sia, mengejar bayang-bayang, mengejar angan-angan, rela mengorbankan akal pikiran dan keimanan, rela mengorbankan rasa kasih sayang dan tali persaudaraan dan rasa persahabatan dan hubungan silaturahim, impian dan angan-angan jadi tunggangan syaitan, mengumbar hawa nafsu tak terkendalikan, akal dan pikiran jadi jajahan syaitan yang pekerjaannya menipu dengan segala kebohongan yang akhirnya akan menjerumuskan ke dalam jurang kehinaan dan berujung penyesalan.
Wahai kawan, harta sebanyak apapun kau kumpulkan, yang akhirnya setelah kau tinggalkan akan menjadi rebutan dan menjadi fitnah ketika engkau di dalam kuburan. Hartamu tak akan dapat melakukan pembelaan ketika engkau nanti berada di hadapan pengadilan Tuhan. Ya Allah, berilah maaf kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, dan tunjukilah kami ke arah jalan yang Engkau ridhoi, dan berilah kekuatan pada kami untuk mengalahkan musuh-musuh kami yang bersemayam di dalam hati dan jiwa kami, yang membisikkan, mengatakan kejahatan, kemaksiatan menjadi keindahan, yang melantunkan simfoni kedengkian dan hasutan, yang mengatakan yang haram bisa dihalalkan. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah.